Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Wulandari dengan NPM 09200000064. Saya dari kelas 4B Keperawatan Reguler. Saya akan menjelaskan sedikit tentang stunting pada anak usia toddler, di mana usia toddler itu dari umur 1 tahun sampai umur 3 tahun. Nah, apa sih itu stunting? Stunting itu menurut WHO tahun 2014 dianggap sebagai suatu gangguan pertumbuhan irreversible yang sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1.000 hari pada kehidupan pertama. Stunting juga bisa disebut dengan balita pendek, yaitu adalah masalah kurangnya gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting juga dapat terjadi mulai dari janin dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu ciri-ciri dari anak stunting. Yang pertama itu ada tubuh anak yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, berat badan anak lebih rendah dari seusianya, selanjutnya pertumbuhan gigi yang terlambat, dan porsi tubuh yang cenderung normal namun terlihat lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Itu ada 3 faktor. Yang pertama kita bahas situasi pada ibu dan calon ibu, yang kurangnya pengetahuan dan kondisi kesehatan gizi ibu yang sebelum dan setelah bersalinan. Yang kedua itu situasi bayi dan balita, di mana nutrisi diperoleh sejak bayi dari lahir. Nah, yang ketiga itu situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana kondisi tersebut erat kaitannya dengan kemampuan dan memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari stunting itu apa saja sih. Dari dampak tersebut itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Mari kita jelaskan terlebih dahulu dampak jangka pendek itu apa saja. Yang pertama itu ada peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Selanjutnya ada dampak perkembangan kognitif, motorik, verbal, dan pada anak yang tidak optimal. Dan terakhir itu peningkatan biaya kesehatan. Dan juga ada dampak jangka panjang apa saja sih. Yang pertama itu ada postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada penurunannya kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Dan terakhir itu produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Selanjutnya kita akan membahas dari cara pencegahan stunting biar tidak terjadi. Itu cara pencegahannya bisa dari ibu hamil dan bersalin dan dari balitanya sendiri. Pertama kita menjelaskan pada ibu hamil dan bersalin terlebih dahulu. Itu bisa dicegah dengan intervensi pada 1.000 hari pada pertama kehidupan. Selanjutnya bisa mengupayakan jaminan mutu antenatal care terpadu, bisa menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, mikronutrien, dan bisa meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, deteksi dini penyakit menular dan tidak menularnya, pemberantasan cacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS, dan ASI eksklusif, dan penyuluhan dan pelayanan KB. Pada balita sendiri, itu cara pencegahan stuntingnya, yaitu pemantauan pertumbuhan balita, penyelenggaraan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita,
Menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Terus bagaimana sih jika anak sudah terkena stunting pada usia-usia toddler atau usia balita? Yaitu yang pertama itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, kegiatan deteksi dini dengan mengukur tinggi badan dan berat badan anak balita secara rutin sebulan sekali. Yang kedua itu, para orang tua juga perlu meningkatkan asupan makanan untuk anaknya yang mengandung zinc, terutama sumber bahan makanan hewani, serta memperhatikan pengelolaan bahan makanan yang baik dan benar. Pada materi ini, saya menggunakan materi dengan leaflet yang di samping ini. Sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya Bunda, anak sehat, tambah umur, dan tambah berat badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.